Oke, baik Pak Arianto, tadi dari pernyataan kuasa hukum Peggy Setiawan merasa tidak diberitahu mengenai prarekonstruksi. Nah, untuk proses prarekonstruksi sendiri biasanya apakah kemudian menghadirkan pelaku atau menggunakan ataupun menghadirkan pemeran pengganti atau bukan pelaku yang sebenarnya? Idealnya prarekonstruksi ataupun rekonstruksi itu ya pelaku sesungguhnya, gitu. Tetapi apabila pada saat itu tidak bisa dihadirkan, ya bisa pakai pelaku pengganti, gitu. Jadi intinya tujuan dari prarekonstruksi adalah untuk rekayasa ya apa yang diterangkan oleh para saksi ataupun tersangka itu kemudian direkayasa di lapangan, nanti dicocokkan dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi atau tersangka itu, gitu. Jadi kalau kehadiran di lapangan itu, apalagi itu dari pemberitahuan kepada apa kuasa hukumnya dan sebagainya itu, saya tidak tahu persis itu apakah boleh atau tidak. Tapi setahu saya ya tidak ada keharusan dan tidak ada larangan untuk itu. Tergantung daripada penyidik aja. Kalau memang dia nyaman dengan kehadiran apa kuasa hukum di situ, ya dia akan hadirkan. Tapi kalau kemudian dia merasa tidak nyaman dengan kuasa hukum yang di situ, mungkin dia tidak akan mengundang kuasa hukumnya. Dan kenapa kok sering tidak nyaman itu? Karena beberapa keterangan kan ada kan informasi dari seperti di Primum bahwa kuasa itu kuasa hukumnya menasehati kepada para itu kliennya itu supaya tidak ngaku dan sebagainya. Seperti itulah yang maksud saya yang kalau itu kuasa hukum dihadirkan apa tidak itu karena untuk itu mencegah supaya jangan sampai terganggu apa kebebasan daripada yang masing-masing menyampaikan itu untuk menjalankan prarekonstruksi sehingga tidak mubazir rekonstruksinya. Oke, baik Pak Arianto, kenapa kemudian harus dilakukan prarekonstruksi? Kenapa kemudian polisi tidak langsung melakukan proses rekonstruksi? Biasanya pertimbangannya apa? Ini itu tadi faktor kehati-hatian ya. Polisi kan kalau menyidik itu ya, Mbak, itu dapatnya enggak seketika langsung bruk semua kesaksian udah bisa diterima enggak. Tapi tahap demi tahap. Nah, tahap demi tahap ini kemarin kan di Krimkum ngomong itu simpang siur kan informasi itu yang anu. Kemudian apalagi sekarang ini ya udah yang ngomong saudaranya ngomong lain lagi. Makanya dari informasi yang masuk itu kemudian dicek kebenarannya itu dengan prarekonstruksi ini gitu. Tidak hanya nanti kemudian kalau informasi diterima kemudian tidak dicek kebenarannya, nanti di prarekonstruksikan nanti direkonstruksikan akan terjadi kekeliruan lagi gitu. Jadi ini kerja ekstra ya menurut saya sih. Biasanya kasus yang simpel ini nggak sampai prarekonstruksi jauh-jauh seperti ini. Tapi karena ini menjadi atensi publik dan kemudian setiap langkah polisi terus dikecam gitu ya, disoroti publik bahwa polisi itu makan curang, maka polisi jawabannya adalah transparan ini seperti ini. Di samping itu juga sambil untuk mengundang informasi yang lain yang mungkin yang tidak sempat tersampaikan pada polisi agar berkas polisi yang disampaikan nanti itu betul-betul lengkap gitu. Oke, Pak Arianto, dalam proses prarekonstruksi seperti ini, keterangan-keterangan atau tadi dikatakan memeriksa kesesuaian keterangan ini biasanya digalinya seperti apa? Apakah lewat sejumlah adegan detail mengenai pada saat kejadian atau seperti apa, Pak Arianto? Iya, iya. Jadi kan dia ngomong gitu, misalkan di dalam pemeriksaan itu kan kalau di berkas perkara kan cuma bisanya ya saya melihat orang itu gitu kan. Apa lagi begini, kamu waktu itu lagi di mana, duduk di mana. Kalau nggak direkonstruksi, kan keterangan itu penyidik kan tidak jelas, tidak yakin. Dan kalau itu keterangan itu ngarang ya gitu ya, kemudian nanti akan tidak sesuai itu sampai detailnya itu ya. Orang biasanya bisa mengaku ngomong A gitu ya. Tetapi apabila dipraktekkan kepada kejadian yang sesungguhnya gitu, akan bisa beda kalau memang itu karangan atau itu sesungguhnya. Tapi kalau itu sih yang memang sesungguhnya, otomatis apa yang diomongkan itu akan cocok dengan itu. Gitu. Oke, Jadi ini sangat penting baik. sekali rekonstruksi ini untuk meyakinkan bahwa keterangan saksi atau tersangka itu memang betul-betul benar gitu, tidak karangan. Bisa dijamin lah kebenarannya gitu. Karena kalau orang rekayasa ya Bu ya, itu kejadian yang detail nggak akan bisa.
Tanya orang saya dekatnya dalam apa Baik, Pak berapa meter Arianto. kan, kalau rekonstruksi langsung kelihatan. Biasanya kalau tanpa Baik. rekonstruksi hakim akan tanya itu. Pak saya ya Pak, saya dulu dekat dengan ini. Dekatnya seberapa? Kan diteliti kayak Baik, gitu. Pak Arianto. Nah, ini untuk membantu Ya. hakim supaya nanti mudah dia memeriksanya itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.